Merindu. Pagi buta masih terlihat gelap, sunyi dan sepi, menumbuhkan sebuah rasa hawa dingin, sejuk, menakjubkan, menanti indahnya sore. Dini hari itu Fahmi, lelaki yang sudah 2 tahun lalu baru saja lulus dari pesantren Al-Mubarakah di kota Jawa Tengah. Ia duduk bersila di atas sejadah dengan menata hati dan pikirannya pada hafalan Al-Qur'annya agar tetap terjaga baik. Sampai azan subuh berkumandang, barulah Fahmi menghentikan derasnya. Fahmi berucap alhamdulillah dan mendengarkan sampai lantunan panggilan indah itu usai. Tak lupa Fahmi berdoa dan dilanjutkan dengan sholat sunnah fajar dan sunnah qobliyah. Suara halus dan lembut itu membuat Fahmi menghentikan hafalan Al-Qur'annya. "Dalam, Bu," Fahmi menyahut. Ia tutup Al-Qur'annya dan ia meletakkan pada meja kecil di belakangnya. Baru saja Fahmi berdiri, ibunya sudah berada dalam kamar putranya. "Kamu sudah sholat sunnah?" "Sudah, Bu." "Tadi juga ibu sudah sholat sunnah di kamar. Kita sholat subuh dulu." Ibunya mengambil posisi untuk menjadi makmum. "Mumtazah mana, Bu?" resah Fahmi ketika sang ibu menyuruhnya segera sholat. Sedangkan adiknya Mumtazah belum terlihat. "Adikmu sedang ujur. Sudah cepat sholat, nanti keburu siang." Fahmi mengangguk lalu membenarkan posisinya dan mengimami. Matahari sudah memberikan kehangatan sinarnya begitu cerah, hingga awan-awan di atas sana begitu terlihat biru menawan. Fahmi keluar dari kamarnya membawa beberapa kitab untuk materinya di hari itu, tepatnya materi untuk para santri Darul Falah. Ia masih teringat ketika Bapak Kiai Kufron memintanya untuk menjadi salah satu pengajar di pesantrennya. Waktu itu Pak Kiai beserta istri dan putrinya, Rodatul Jannah, gadis yang masih berumur 21 tahun, yang sekarang masih berpesantren di Jawa Timur. Jannah panggilannya, terlihat sangat anggun dengan balutan gamis putihnya yang dipadu dengan jilbab hitam. "Assalamualaikum Pak Kiai." Fahmi mencium punggung tangan lelaki lansia itu, lalu menelungkupkan kedua telapak tangannya memberi salam kepada tamu perempuan. Fahmi duduk di samping ibunya. "Begini Nak Fahmi, saya meminta Nak Fahmi untuk mengajar di pesantren. Kebetulan 1 minggu yang lalu pengajar santri menikah dan sekarang tinggal di luar kota. Saya sudah sreg sama Nak Fahmi, apalagi Nak Fahmi kan sudah pernah belajar banyak kitab-kitab di pesantren. Besok jam 7 pagi Nak Fahmi ke pesantren ya. Selesai ngaos biasanya sampai jam 4 sore. Pak Kiai memperhatikan detail lelaki yang berada di depannya itu. Jika Pak Kiai yang meminta, saya tidak bisa menolak, sebab Pak Kiai juga salah satu guru saya." Fahmi tersenyum. Ia tak sedikit pun untuk melirik ke Jannah, padahal Jannah duduk tepat di samping Pak Kiai. Jannah juga tak pernah mengangkat kepalanya ketika berhadapan dengan orang lain, sekalipun itu Fahmi tetangganya sendiri. "Ya sudah, saya pamit nggih. Besok jangan lupa ya. Saya yakin para santri bisa lebih giat belajar jika ustadznya seperti Nak Fahmi yang begitu rajin." Fahmi tersenyum lalu menyalami Pak Kiai yang sudah berdiri. Fahmi memasuki kelas 3 alias santri, istri perempuan atau perempuan yang materi kitabnya sudah
lumayan lebih tinggi. Terlihat para santri begitu tenang membaca kitab nazomnya yang hari itu harus distorkan pada ustadznya. Begitu juga dengan Mumtazah, adiknya yang memang meraup ilmu di pesantren itu. Satu persatu santri istri berdiri di tempatnya dan menyetorkan. Fahmi tak pernah memberi sanksi berat pada murid-muridnya jika hafalan yang ia berikan tidak habis dimakan para santri. Biasanya Fahmi malah mengulang menerangkan materi yang belum dipahami oleh santri. Angin berembus sepoi-sepoi membuat rerumputan bunga-bunga ranting kecil. Pohon-pohon itu bergerak mengikuti arus. Begitu pula dengan bumi dan langit yang ikut berzikir pada Allah Azza wa Jalla. Fahmi masuk ke dalam atau rumah Pak Kiai karena pagi tadi Pak Kiai menyuruhnya untuk ditemui ketika jam sekolah usai. Assalamualaikum. Fahmi menyalami tangan itu lalu duduk di sofa panjang. Waalaikumsalam, jawab Pak Kiai. Pripun Pak Kiai? Punten sekali nak. Begini, besok Jannah harus wangsul pulang ke pesantren. Waktu liburnya sudah habis. Jadi besok saya dan istri harus mengantarkan Jannah ke Jawa Timur. Fahmi mengangguk-anggukkan kepalanya. Saya ingin ketika saya dan keluarga ke sana berangkat, nak Fahmi yang mengurus pesantren ini. Lanjut Kiai. Inggih Pak Kiai, insya Allah. Alhamdulillah, jawab Pak Kiai. Lalu keluarlah gadis dengan balutan gamis hijaunya dari balik pintu itu, membawa 2 cangkir gelas berisi teh hangat. Fahmi sempat menatapnya, namun buru-buru ia buang. Jannah kembali masuk setelah Jannah meletakkan teh di atas meja. Pagi itu suasana pondok pesantren Darul Falah masih terasa sama damai dan ramai oleh para santri yang berlalu lalang di area pesantren. Tapi entah kenapa ketika ia melihat Jannah pergi dengan mobil sedan coklat itu, terasa hambar hatinya. Berkali-kali Fahmi menanyakan dirinya sendiri, apa yang terjadi? Kenapa aku harus seperti ini? Fahmi tetap berusaha baik-baik saja, sekalipun sejujurnya hatinya tak dapat ia mengerti. Malam itu selesai ngajar di niyah malam di pesantren, Fahmi bermunajat dan iktikaf kepada Sang Khalik Allah Azza wa Jalla di masjid pesantren yang jaler atau laki-laki. Ia terus menghafal Al-Qur'annya tanpa henti, berharap bayang-bayang wajah gadis itu cepat hilang. Namun entah mengapa sampai 3 hari lamanya Fahmi melakukan itu. Hingga ia hatam Al-Quran sehari 1 kali, masih saja wajah Jannah membayanginya. Bahkan ia merindukan gadis itu. Ia doakan Jannah dalam setiap sholatnya. Ya Allah, ya Rabbi yang maha mengetahui segala urusan manusia, juga hati dan jodoh. Hamba mohon segala yang hamba minta padamu, salah satunya adalah jodoh yang terbaik untuk hamba, istri yang dapat memberikan ketenangan dunia dan akhirat. Hamba tak dapat berbuat apa-apa selain meminta padamu untuk tolong jagalah wanita yang berada di sana. Hamba merindukannya, merindukan akhlak sopan santun dan kepribadiannya yang soleh. Jika engkau meridhoi, maka dekatkanlah. Tapi jika engkau tidak berkenan, hamba mohon biarkan hati hamba menemukan yang lebih engkau ridhoi. Fahmi menitikkan air matanya hingga ia tak sadar ia tertidur dalam itikafnya. Hari-harinya teramat berat ketika nama Jannah terus-menerus menyelimuti hati dan otaknya. Jannah, putri dari Pak Kiai, terpandang jika diibaratkan adalah seperti matahari
yang selalu bersinar mengalahkan sinar rembulan dan bintang. Fahmi sempat sholat istiqoroh beberapa kali. Jelas terasa dalam mimpi itu Jannah berdiri beberapa meter darinya. Jannah tersenyum dan melambaikan tangannya ke arah Fahmi, lalu Jannah masuk ke pesantrennya. Fahmi terbangun, ia langsung beristighfar. Nafasnya masih teratur. Mungkin dalam mimpi itu Jannah ingin menyelesaikan pesantrennya dulu. Fahmi memberanikan diri menemui Pak Kiai yang sedang duduk di ruang tengah. Fahmi menceritakan apa yang sedang terjadi pada hatinya beberapa minggu ini. Tak sanggup jika harus mengurung diri dan kerinduan, Fahmi juga memberikan secarik amplop surat untuk Jannah. Assalamualaikum, wahai Raudatul Jannah. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan banyak keberkahan. Jannah, maafkan jika saya lancang mengirimmu surat, tapi ini kejujuran hati yang harus saya katakan. Uhibbuki huban syadidan, zaujadan abadan, ya Raudatul Jannah. Fahmi kembali menghafal Al-Qur'annya, 1 juz lagi ia hatam, dan Fahmi menspesialkan nama Jannah untuk doa-doanya menjadi daftar berikutnya setelah keluarganya. Itu hataman ketiganya di bulan puasa. Masih sekitar 23 hari lagi Lebaran datang. Kerinduan itu kembali hadir ketika Fahmi menyebut nama Jannah dalam doanya, bahkan dadanya berdesir hebat. Terdengar suara pintu kamarnya dibuka, namun Fahmi tak menoleh karena masih dalam tahap hataman. Seusianya doa hataman dirampungkan, Fahmi melirik meja yang berada di belakangnya. Ada ponsel dan secarik amplop coklat. Fahmi meraih amplop itu lalu membuka. Assalamualaikum Mas Fahmi. Alhamdulillah Jannah sehat. Sebagaimana dengan kabar Mas Fahmi dan keluarga, semoga sehat juga. Terima kasih atas kejujuran Mas Fahmi. Jannah senang membacanya. Insyaallah Abah dan Umi akan menjelaskan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahmi tercengang membaca balasan surat dari Jannah. Kertasnya basah terkena tetesan air mata. Baru saja tadi pagi Pak Kiai mampir ke rumahnya membicarakan hal yang menjadi hari-harinya merindu. Dan Pak Kiai beserta istri merestuinya. Insya Allah bulan Syawal acara walimah akan dilaksanakan. Rindu itu kembali hadir dan hadir lagi. Fahmi menahan rindunya dengan doa-doa untuk calon istrinya sampai akhir waktu yang sudah Allah perkenankan untuk keduanya bertemu dalam satu jiwa karena ibadah. Terima kasih.